Selanjutnya kita ngaji kitab Tafsir Al-Jailani. Malam ini kita sudah sampai pada ayat surat At-Taubah ayat 73, 74, 75 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruji wa kullan takhruju ma'iya abada wa lam tuqatilu ma'iya adwa innakum raditum bil qudi awwala maratin faqudu ma'al khalifin wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wa la tu'jimka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ayat ini masih membahas sikap oportunis ya, yaitu orang-orang fasik. Jadi pada zaman Nabi ya itu ada orang-orang yang fasik, artinya ya dia secara lahiriah ya sudah ikrar masuk Islam, tapi secara perilaku, akhlak, amal ya itu masih fasik ya, masih menentang dakwah dan ajaran Nabi. Pada ayat sebelumnya dijelaskan sikap-sikap orang fasik, yaitu mereka ya selalu waton suloyo. Waton suloyo itu ya selalu mencari alasan untuk menentang ajaran Nabi. Contoh, disuruh perang ya dia akan beralasan macam-macam ini itu. Disuruh ya jihad dengan harta, banyak alasan. Disuruh harta misalkan tidak punya, disuruh dengan jiwa juga banyak alasan. Ini ciri-ciri. Ini berarti pertanda orang yang di dalam dirinya masih fasik. Sampai dijelaskan orang-orang fasik yang disebut mukhallafun, yaitu mereka disuruh perang Tabuk ya menolak. Dia memilih santai-santai di Madinah itu dengan alasan berbagai macam, dan tentu orang seperti ini ya memprovokasi yang lain gitu. Lah ketika sikapnya sudah seperti itu, nah ini baru dijawab. Fa'ir roja'aka, jika ya dia kembali kepadamu, Fa'ir roja'aka, dan jika mengembalikan kepadamu siapa Allah ya. Jadi maksudnya orang-orang yang tadi menolak ya, kemudian dia ingin kembali ila ta'ifatin ya, pada kelompok minhum dari mereka ya, ay minal mustahlifin, yaitu orang-orang yang ingkar ya, yang musta'dinin alladzina qa'atu fil Madinah ya, mereka yang banyak alasan untuk disuruh perang itu macam-macam ya, alasannya alladzina qa'adu, mereka duduk fil Madinah, di Madinah bila udrin, tanpa udzur gitu. Tapi setelah selesai perang kemudian dia datang kepada Nabi, fasta'danuka, mereka minta izin kepadamu lil khuruj, untuk keluar, maksudnya ya untuk perang lagi. Setelah perang Tabuk selesai, tiba-tiba dia datang minta izin kepada Nabi untuk ya khuruj, untuk keluar, padahal perangnya sudah selesai. Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad lahum, kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, ya sudah tutup pintunya. Artinya sudah tidak ada kesempatan untuk balik lagi. Lan tahruju, kamu jangan keluar. Ma'iyya, beserta kami. Ilal jihad, untuk berjuang.
abadan selamanya. Jadi ini Allah sudah menunjukkan sikap tegasnya. Jadi kalau sampai mereka ya selesai perang kemudian datang minta untuk ikut perang, itu dijawab ya, lantah ruju ma'iyya, kamu nggak usah keluar lagi perang beserta kami selamanya. Walan tuqatilu, dan kamu juga jangan ikut perang ma'iyya beserta kami, aduan dalam memerangi musuh. Itu. Jadi ini jawaban Al-Quran ya, sesuai dengan perintah Allah. Lan takhruju ma'iyya abadan walan tuqatilu ma'iyya aduan. Jangan kamu keluar besertaku selamanya, dan juga kamu tidak usah ikut perang memusuhi musuh. Dah, kamu duduk aja seperti sebelumnya, duduk manis di Madinah ya, jangan keluar lagi. Innakum, sesungguhnya kamu raditum, kamu ridho bil qu'udi, dengan duduk ya, karena kamu termasuk orang yang ridho dengan duduk dan membelakangi ya perintah Rasul untuk ya berangkat perang. Awwala marrah, yaitu pada saat pertama kali, bila udrin, tanpa ada uzur, bal an udrin wa khodi'atin, bahkan ya dia sengaja nyari alasan dan sengaja ya nyari istilahnya ya tipu muslihat. Faq'udu, maka duduklah ya, sudah kamu cukup duduk daiman selamanya, ma'al khalifin, beserta orang-orang yang menentang, beserta orang-orang yang tidak mau perang. Itu baik al-ma'durin, orang-orang yang udur, minan nisa, dari perempuan, wasibyan ya, dan anak-anak ya, wazamna, dan orang tua, wal mardo, dan orang yang sakit. Itu ini respon Nabi terhadap orang yang munafik, yaitu mereka awalnya menolak untuk perang, kemudian tiba-tiba mengajukan. Sikap Nabi jelas, tidak, udah kamu nggak usah ikut lagi, cukup kamu duduk saja. Itu. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Nah, ini yang agak ngeri ini. Setelah sikap mereka jelas melakukan perlawanan, ya artinya menentang Nabi lah. Itu. La tusalli ala ahadin, jangan kamu ya doakan ya, jangan kamu doakan terhadap salah seorang dari mereka mata ya, yang mati abadan selamanya. Jadi ini ngeri lagi, Nabi dilarang mendoakan mereka yang mati, dilarang selamanya. Kenapa? Wal takum ala kubri, dan kamu jangan berdiri ala kubri, atas kuburnya, litastaghfirullahu, untuk memintakan ampun kepada Allah. Ini Allah murka benar ini terhadap orang-orang yang mustahlifin, orang-orang yang menentang dakwah Nabi. Gitu. Jangan kamu doakan mereka selamanya, dan juga jangan kamu duduk di kuburnya untuk memintakan ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa mereka. Innahum, sesungguhnya mereka ya, mereka yang ingkar terhadap ajakan Nabi adalah min khubusi bawatinihim, sebab buruknya batin ya, batin mereka ya, karena di dalam diri orang yang munafik itu masih banyak sekali penyakit-penyakit batinnya ya, seperti fasik, kemudian hasud, ghibah, namimah, itu pokoknya semua penyakit batiniah itu numpuk ada pada dirinya, sehingga dia akan beralasan dengan 1000 alasan itu supaya tidak bisa ikut perang itu.
Innahum sesungguhnya mereka kafaru, ya, mereka telah ingkar billah kepada Allah wa rasuli dan utusannya. Jelas mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Sudah diajak perang Nabi, dia ingkar dengan berbagai macam alasan. Bahkan dia ya tidak mendukung baik secara finansial maupun secara personal. Wa matu dan mereka mati. Kalau sampai orang-orang seperti ini ya, meninggal dunia, wahum fasikun, ya mati mereka dalam keadaan fasik gitu. Jadi kalau dalam keadaan fasik ya termasuk naudzubillah min dzalik ya, karena Nabi dilarang mendoakan dan juga jangan sampai memintakan ampun pada orang tersebut. Ini resiko bagi orang-orang yang memiliki sifat fasik dan munafik ya. Wala tu'sibka amwaluhum, dan jangan kagum sekalipun orang yang seperti itu kaya raya gitu. Jangan terpesona, jangan kagum dengan hartanya. Allah lebih kaya gitu. Mentang-mentang dia kaya banyak alasan, ini itu gitu ya. Jangan pernah wala tu'sibka amwalum, jangan kagum dengan harta mereka. Allah lebih kaya lagi. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Ya, buat apa dia punya anak banyak? Tapi kalau orang tuanya sudah mulai menunjukkan sifat fasik dan munafik, ya tentu ini akan menjadi generasi yang tidak produktif, yang tidak baik juga. Gitu. Jadi tidak boleh terpesona dengan ya harta mereka dan juga anak keturunan mereka. Itu artinya jangan terlalu berharap mereka lah, cari yang lain masih banyak gitu. Sebab orang seperti ini kalau di istilahnya dibaikin ya dia akan ngelunjak gitu. Karena merasa kayak diperlukan gitu. Dan wa'auladum, dan generasi-generasi yang lahir dari model karakter seperti ini juga sama, nanti akan susah diatur itu. Jadi ditaruh di depan ya ngirim peti, istilah taruh di belakang istilahnya di bahasa Jawa itu ya, seperti itu gitu. Innama yuridullah, sesungguhnya berkehendak siapa Allah ini ya, Allah punya kehendak dengan orang-orang yang fasik dan munafik terhadap Nabi. Tapi tentu kita juga bisa mengoreksi ke dalam diri kita ya. Sebab fasik dan munafik ini penyakit yang sepanjang masa. Jangan lantas melihat peristiwa ini kemudian kita hanya mengecam orang-orang yang fasik munafik pada zaman Nabi, kita lupa mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kita fasik, jangan-jangan sifat fasik munafik juga ada di dalam diri kita. Ya bisa dibuktikan ya. Istilah bisa dilihat ke dalam diri kita. Apakah pada saat kita misalkan ada panggilan ya berjuang di jalan Allah ya, mulai dari yang sederhana ya, bangun pesantren, bangun musola, bangun masjid, gitu, bangun madrasah, ya, di situ akan teruji sifat fasik kita dan munafik kita. Ternyata dia sama dengan orang yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Alasan ya, misalkan ini masjid butuh semen, dia alasan macam-macam. Oh ini ada kerja bakti ngecor, alasan macam-macam gitu. Jadi sifat-sifat ini juga akan terjadi pada zaman sekarang bagi orang-orang yang di dalam dirinya ada fasik dan munafik. Muncullah sifat bakhil, pelit gitu. Ya, tidak ada kepedulian terhadap dakwah Islam. Dan hampir persis dengan sikap-sikap orang yang menentang, yang menolak ajakan dakwah pada zaman Nabi. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, ini selalu ada. Ya, kita tidak melihat keluar diri tapi ke dalam diri.
jangan-jangan di dalam diri kita ada. Makanya ketika kita melihat ke dalam diri kita, oh iya, oh ternyata kadang malas-malesan, kadang berat. Berarti ini sesuai dengan ayat ini berarti yang disebut virus-virus fasik munafik itu ada. Ya, salah satu jalan untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu ya harus dengan dilawan, yaitu dengan jihad. Jihadnya melawan hawa nafsu yang negatif tadi. Pada saat pelit ya dilawan dengan mengeluarkan zakat infaknya. Pada saat malas-malesan ya dilawan dengan kesungguhan. Gitu. Pada saat pinter alasan ya dilawan dengan semangat yang tinggi. Gitu. Karena terkadang muncul ya sifat-sifat seperti itu. Inilah yang disebut penyakit-penyakit fasik maupun munafik itu berlaku sepanjang zaman. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar menunjuk ya umat yang ada pada zaman Nabi Muhammad, kemudian kita lupa menunjuk ke dalam diri kita. Gitu. Nah, karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang mudah terpesona, sekalipun dia kaya itu, dan sekalipun dia punya anak banyak. Tapi kalau sudah punya penyakit fasik dan munafik, gak ada manfaatnya buat agama. Dia kaya hanya untuk kekayaan dirinya sendiri, untuk poya-poya, untuk perjuangan gak ada. Gitu. Ini makanya ya gak usah kagum-gumun dengan orang-orang yang seperti itu. Buat apa? Gak ada manfaatnya dia buat agama. Ya silahkan kekayaanmu, rezeki semua dari Allah, tapi kamu anggap itu milikmu, ya silahkan saja nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu. Jadi tidak terpesona dengan orang kaya tapi ya memiliki sifat pelit dan bakhil tadi. La tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullah. Lah, kemudian apa sih di balik semua itu? Innama yuridu, sesungguhnya berkehendak siapa Allahu Allah. Jadi Allah ini punya sifat al-mudil yang dapat menyesatkan, al-mudil dan juga dapat menghinakan. Ya, jadi Allah punya kehendak, bisa menyesatkan orang, bisa memberikan petunjuk juga bisa, mengangkat derajat seseorang juga bisa, merendahkan serendah-rendahnya juga bisa. Kepada siapa? Li uswati ibadihi, yaitu hamba-hambanya yang ahli maksiat. Contoh, diberikan sehat walafiat, ibadah malas, diberikan rezeki yang melimpah, pelitnya minta ampun, padahal harta nggak dibawa mati. Ya, terus memiliki ilmu, ketitipan ilmu juga nggak diamalkan. Ini lebih banyak mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti ilmunya. Maka orang yang seperti ini ayu adibahum biha, Allah akan menyiksa mereka fitunya di dunia. Jadi Allah akan menyiksa orang-orang yang memiliki sifat fasik dan munafik tadi ya secara nyata di dunia. Bi anwa'il hawadis, dengan berbagai macam peristiwa, wal musibah dan musibah. Contoh yang kaya raya tadi, hartanya melimpah. Kalau untuk urusan poya-poya, ya untuk mengikuti hawa nafsu, berapapun dia enteng. Tapi untuk membangun masjid, musola, pesantren, beratnya minta ampun. Ketika suatu saat Allah ingin menguji, ya, usahanya tiba-tiba bangkrut, ya, Allah menutup seluruh pintu rezekinya. Akhirnya dia menjadi orang yang hina, ya, menjadi orang yang sesat. Itu. Pada saat kondisi yang demikian, ya, pasti akan merasakan penderitaan yang nyata. Bayangkan
orang yang dahulunya kaya raya kemudian jatuh menjadi orang yang miskin, yang hina. Ini yang disebut ayu adibum biha fid dunya. Allah akan menyiksanya sebab perilaku mereka tadi di dunia. Ini bisa menjadi ya warning ya, supaya kita hati-hati. Oh iya, jangan sampai kita seperti ini. Gitu. Karena siksaan Allah di dunia ini nyata. Kalau diposisikan seperti itu, ya na'udzubillah min dzalik gitu. Wa tazhaku anfusuhum, dan ya nyawanya itu akan istilahnya diambil atau putus. Wahum kafirun, mereka dalam keadaan ingkar terhadap nikmat Allah. Ini na'udzubillah min dzalik. Diberikan rezeki melimpah, ingkar, tidak bisa bersyukur. Diberikan derajat yang tinggi, ya tidak bisa bersyukur. Diberikan harta yang melimpah, nggak bisa bersyukur. Diberikan ilmu yang melimpah, nggak bisa bersyukur dengan mengajar. Gitu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, ya, oleh ayat ini, tunggu saja waktunya. Pasti Allah akan menurunkan azab yang nyata di dunia, dan yang paling mengerikan wa tazhaku anfusuhum wa hum kafirun. Dia akan diambil ruhnya pada saat mereka sedang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah min dzalik ya. Jadi dengan mengaji ayat ini kita bisa berintrospeksi ke dalam diri. Jangan sampai penyakit-penyakit batiniah yang disebut min khobaisi bawatini, penyakit batiniah ini ya dibiarkan beranak pinak di dalam diri kita tanpa ada upaya untuk membersihkan, tanpa ada upaya untuk melakukan perlawanan terhadap nafsu-nafsu buruk yang ada di dalam diri kita, yaitu yang berupa sifat fasik dan munafik. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat istiqomah dan dapat mengamalkan apa yang disampaikan di dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin.